Nah ini saya rasa satu kondisi politik yang penuh dinamika, tetapi pembelajarannya ini bisa dibilang satu insiden buruk, ya kan? Ya, Bukan satu pembelajaran politik yang sehat, gitu, bahwa oh terjadi kaderisasi, ya kan, terjadi proses pengembangan, ada ada menunggu bahwa ketika satu proses 10 sampai dengan 20 tahun ini baru dia bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, gitu. Halo Sobat Indo Prime, kembali lagi di podcast Indo Prime TV yang selalu memberikan informasi yang menarik dan juga inspiratif. Kali ini masih dalam serba-serbi pemilu, kita akan membahas terkait serba-serbi dan juga hal yang berkaitan dengan bagaimana caranya menentukan pilihan yang tepat untuk pemilu presiden 2024 tanggal 14 Februari nanti. Dalam rangka untuk mendukung hal tersebut, kita Indo Prime TV menyajikan kepada Sobat Indo Prime TV trilogi berkaitan dengan pembahasan historis juga pemilihan pemilu dan juga kampanye yang menjadi bagian di dalamnya. Pada episode yang pertama dalam trilogi ini kita akan membahas atau mundur sedikit ke histori pembentukan ataupun koalisi politik yang melatar belakangi sekarang calon presiden dan juga calon wakil presiden yang ada sekarang. Ya. Hari ini tentunya saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh kedua narasumber kita yang luar biasa, lagi Pak Pierre Senjaya dan juga Gus Tortor dalam rangka membahas trilogi pertama di episode pasangan yang kena prank. Selamat pagi Pak Pierre dan juga Pagi, Gus Yebi. Tortor. Bagaimana Senang kabarnya lagi hari bisa ini? ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua. Semoga pemirsa juga sehat-sehat semua. Pasti, Ya. Sobat Indo Prime pasti selalu dalam kondisi yang prima ya tentunya. Nah, kita akan cukup panjang nih Pak. Kebetulan kita akan jadi 3 episode atau trilogi ini mungkin akan banyak yang akan kita bahas terkait secara kita tarik mundur dulu ya, secara historisnya juga untuk membuka mata para pemilih nih. Sebetulnya pasti kalau parpol memilih kandidat yang akan diusung ada pertimbangannya dan juga bisa jadi itu menjadi pertimbangan para pemilih muda juga. Yang pertama, mungkin kita mulai dengan seperti judulnya, pasangan yang kena prank. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Pilpres selalu menjadi panggung drama politik yang menarik untuk dibahas. Iya. Nah, menjelang pemilu, pasti setiap partai politik selalu berlomba-lomba untuk mengusung pasangan yang menurut pertimbangan para parpol adalah yang terbaik untuk mereka usung dan juga untuk pastinya mengambil suara terbanyak dari masyarakat. Sebagai praktisi di bidang politik nih, Pak Pierre dan juga Gus Tortor, sebetulnya ada nama-nama siapa saja sih di balik drama perpolitikan di 2024 ini? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Iya, kalau nama yang berkompeten nih di luar dari yang ini dulu ya, yang tiba-tiba muncul secara karbitan. Sebenarnya kalau yang dari 3 paslon ini yang paling banyak dinamika politiknya kencang itu sebenarnya untuk yang 02 gitu ya. Kalau kita lihat lagi, saya cerita ya bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu calon-calonnya tuh listnya cukup banyak, ya kan. Dimulai pertama waktu itu ada Erick Thohir, ya. Terus kedua juga ada Erlangga Hartarto, terus juga 3 ada Caimin, gitu. Dan bahkan saya dengar kabarnya terakhir keempat bahwa sebenarnya walaupun ini nggak banyak yang tahu, ya, ini sudah terjadi diskusi-diskusi juga waktu itu. Salah satunya Pak Prabowo berniat untuk meminang Pak Ganjar Pranowo, gitu. Tapi nanti kita coba bahas satu persatu nih, ya. Nanti kan mungkin juga dari Gus Tortor bisa kasih tambahan-tambahan, gitu. Kalau dilihat dari sekilas itu, ya nanti kita bahas satu persatu. Yang mungkin pertama kita lihat adalah sosok Eto dulu nih. Kalau panggilannya Pak Erick Thohir tuh panggilan akrabnya Eto, gitu. Kita lihat nih kan sosok waktu itu Menteri BUMN yang dikatakan sebenarnya cukup siap lah ya, sudah digadang-gadang. Bahkan kalau kita lihat Disurvei sampai di bandara terminal Soekarno-Hatta tuh dia fotonya udah dampingan sama Pak Jokowi gitu. Jadi benar-benar brandingnya dinaikin supaya kalau misalkan di 2024 ini menjadi calon wakil presiden ini, beliau ini adalah salah satu kandidat yang kuat lah, yang kuat dan siap gitu loh. Nah, sebenarnya Pak Erick Thohir itu kalau kita lihat sih sudah cukup
Iya. cukup matang ya. Mumpuni ya untuk Cukup matang, cukup mumpuni, memenuhi profil-profil, ya kan. Dan bahkan beliau sudah bikin SKCK, SKCK dan seterusnya. Ya kan. Tapi apa dikata, ternyata ya kalau kita bahas dari pasangan yang kena prank, menurut saya Erick Thohir adalah salah satu yang kena pranknya paling dalam nih, Gustor. Kena pranknya paling dalam karena Pak Erick Thohir ini sudah mempersiapkan semuanya, gitu. Bahkan sampai ada yang bercanda, udah nggak apa-apa, kalau dulu Pak Mahfud kan jahit baju putih nunggunya 5 tahun, tahun. ya kan. Mungkin Pak Erick Thohir harus nunggu 5 tahun lagi Lagi. dulu. SKCK-nya. Iya, SKCK-nya harus bikin lagi, Bikin tapi lagi. udah bikin baju, nanti harus nunggu sampai dengan 2029. Gitu. Tapi sekali lagi, menurut saya sih secara pribadi bahwa sosok Pak Erick Thohir merupakan salah satu sosok kandidat calon presiden yang cukup baik, ya kan, seperti itu. Ya, dari Pak Erick Thohir gimana Pak? Kalau dari Gustor ada Iya. mau ditambahin nggak? Ada yang menarik sebetulnya di kontestasi politik 2024 ini ya. Ya, Jadi yang membedakan selama kita memasuki zaman reformasi, mungkin kontestasi politik di 2024 ini agak sedikit berbeda. Karena di awal-awal sebelum ada pasangan pasti, kita selalu disajikan oleh berita-berita tentang survei presiden dan wakil presiden. Yang lucunya, ketika itu jadi, justru orang-orang yang tidak masuk dalam survei itu masuk. masuk. Itu kan jadi bisa jadi hari prank nasional gitu kan. Begitu hebatnya gitu ya. Iya. Kita tahu Pak Erick Thohir ya, itu mendapatkan rating paling tinggi pada saat itu sebelum Kang Emil. Benar. Ya, Kang Emil, Pak Erick itu secara person gitu ya, itu adalah salah satu orang yang mungkin bisa dikatakan siap untuk menjadi wakil Iya. presiden. Pengalaman dalam birokrasinya dia ada 5 tahun ini hampir 5 tahun ini dia bergelut di bidang birokrasi, memegang BUMN se-Indonesia. Terus Iya. pengalaman dia sebagai seorang pengusaha juga sangat mumpuni, bukan hanya pengusaha nasional gitu ya, tapi beliau ini kan juga dikagumi bahkan punya level di taraf internasional. Dia Iya. pernah memegang salah satu Klub sepak bola. klub sepak bola terkenal di dunia gitu ya. Dia pernah pegang NBA basket gitu kan, klub basket NBA dan sebagainya yang tidak menutup kemungkinan bahwa pengalaman-pengalaman itu bisa memberikan kontribusi Itu besar. beliau ketika nanti menjadi wakil presiden gitu. Dan semua banyak yang berharap sama beliau dari sisi perform juga. Pak Erick itu penampilannya asik gitu kan, friendly, ganteng gitu kan. Gaya ngomongnya enak. Gaya ngomongnya enak, dekat sama dengan masyarakat. Saya ingat sekali ketika dulu kita pernah sukses untuk menggolkan Pak Jokowi. Saya sempat salah satu orang yang ditraktir nonton Marvel sama Pak Erick Thohir gitu. Di sana betapa kita orang-orang yang bekerja di arus bawah itu juga mendapat perhatian khusus dari beliau. Nah itu dari sosok Erick Thohir. Tapi kemudian adalah acara-acara yang menuju ke sana. PAN menghadirkan Erick Thohir dengan Ganjar Pranowo. Digadang-gadang begitu Erick Thohir datang sudah diteriakin calon wakil presiden, gitu kan. Pak Ganjar datang, salaman, pelukan dan sebagainya. Dan dramatisasi semacam ini banyak tuh terjadi dan semua sangat yakin. Begitu juga dengan calon-calon yang lain yang masuk dalam daftar kriteria survei calon presiden dan wakil presiden. Itu kalau saya lihat dari sosoknya Pak Erick ya. Iya. Sebenarnya sih menarik sih. Jadi kalau Pak Erick ini sempat katanya juga ngambek. Makanya waktu itu ketika Pak Jokowi bersama-sama ke IKN, ya Pak Erick akhirnya tidak ikut ke IKN. Kemudian ketika salah satu timnya itu Roshan ditunjuk menjadi ketua tim kemenangan nasional Paslon 02, kemudian Pak Erick Thohir mengeluarkan statement bahwa udah cukup diwakilkan Pak Roshan, yang lain tidak perlu ikut kampanye, ya kan, dan saya akan tidak mengikuti kampanye, tetap meneruskan posisi sebagai menteri, gitu. Jadi ini mungkin salah satu bentuk kekecewaan juga ya dari Pak Erick Thohir bahwa
mungkin sudah diberikan janji-janji dan bahkan kita ada hot gossip menyatakan bahwa Pak Erick Thohir udah keluar triliunan juga nih untuk membiayai ya kan untuk bisa maju di 02 lah istilahnya menjadi pasangan Pak Prabowo ya kan seperti itu. Nah ini saya pikir bisa sabar-sabar dulu, siapa tahu track recordnya bisa kayak Pak Mahfud nunggu 5 tahun tapi bisa tetap jadi wakil presiden karena tetap bagaimanapun juga sosok Pak Erick Thohir ini adalah salah satu sosok yang positif sih terus saya lihat. Ya. Selain nama Pak Erick Thohir tersendiri, ada beberapa nama yang mungkin juga di-highlight ya Pak ya, dan benar. menariknya justru malah awalnya digadang oleh parpol tertentu beralih ke parpol yang lain. Nah, termasuk juga nih kalau kita berbicara tentang pasangan 03, yaitu Pak Ganjar. Nah, ini kan memang kabarnya banyak diusung oleh parpol-parpol lain juga sebelumnya. Dari kacamata Pak Pia dan juga Gus Dur sendiri, apa sih yang akhirnya membuat Pak Ganjar memutuskan untuk maju bersama PDI? Pak Ganjar udah pasti dari partainya sendiri PDI. Tetapi mungkin kalau tadi yang saya garis bawain cerita menariknya adalah ya kan, sebelum akhirnya kita juga dari partai PDI Perjuangan memutuskan Pak Ganjar untuk maju sebagai calon presiden yang utama didampingin oleh Profesor Mahfud, sempat Pak Prabowo hadir gitu. Pak Prabowo hadir untuk meminta supaya Pak Ganjar menjadi pasangannya. Nah, ini juga cukup menarik sih. Ya kan, kenapa? Karena kita lihat ya kalau misalkan memang duanya bersatu, strateginya waktu itu bisa 2 putaran nih. Ya kan, tetapi memang kita tetap bertahan bahwa sebenarnya yang ideal menurut kita adalah pasangannya itu presidennya adalah Pak Ganjar, calon wakil presidennya waktu itu adalah Pak Prabowo. Maka kalau waktu itu strateginya terjadi dan terbentuk koalisi besar, maka hanya akan ada 2 poros, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo versus Anies AHY. Ada AHY juga ya, Ya, Pak, ada AHY tuh. Ini AHY juga harus diceritain nih, Pak. Kena prank juga AHY kan. Sehingga harus pindah koalisi gitu. Benar, harus pindah koalisi dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat memang ini melalui sebuah proses panjang sih. Ya, yaitu ketika kita bilang, wah nggak bisa kalau Pak Ganjar minta jadi wakil, kita merasa bahwa sosoknya, kompetensinya, pengalamannya, karakternya lebih ideal Pak Ganjar untuk menjadi presiden dibandingkan Pak Prabowo. Sehingga waktu itu akhirnya kita putuskan bahwa Pak Ganjar bisa berdampingan dengan Profesor Mahfud. Gitu. Kemudian ya Prabowo pasti akhirnya berpikir keras juga. Prabowo beserta tim berpikir keras. Bagaimana nih kalau gitu pasangan yang paling ideal siapa? Nah, kedua saya lihat waktu itu Prabowo sebenarnya mencoba mengambil Caimin ya. Gitu, karena dianggap memiliki masa dan pendukung yang besar dari kaum muslim, kaum muslim, NU juga ya, seperti itu. Nah cuman kalau saya lihat Caimin ini canggih juga, dia punya feelingnya so strong, kuat banget nih. Kayaknya kalau udah digadang-gadang ini waktu itu Gibran masih maju mundur nih, dia ngelihat nih, wah kalau Pak Wiwi gadang-gadang anaknya terus, pasti dia fokusnya ke anaknya, sehingga kemudian akhirnya Caimin memutuskan untuk loncat ke paslon 01 yang kemudian berpasangan dengan Anies. Nah, mungkin kalau soal Caimin ada yang mau ditambahin nggak nih? Jadi saya namain sedikit. Kekuatan sebuah partai itu ada 2. Pertama adalah musyawarah nasional. Biasanya di musyawarah nasional ini memutuskan banyak hal. Gitu. Dan yang kedua adalah kaderisasi. Gitu. Ya, betapa pentingnya kaderisasi dalam sebuah partai. Tapi dalam kontestasi politik 2024 ini, kita dipertontonkan bahwa kedua kekuatan partai itu tidak berfungsi apa-apa. Gitu. Ya, contoh paling gampang, Golkar. Golkar itu adalah partai yang punya pengalaman cukup kuat. Gitu. Di zaman Orde Baru, mereka adalah partai yang selalu mendukung pemerintah. Dan orang-orang di dalamnya itu orang-orang hebat semua. Dari sisi ilmu pengetahuannya, pengalamannya, dari sisi bisnis, Golkar itu adalah partai yang begitu kuatnya, dan bahkan sistem pengkaderannya itu begitu dahsyat, gitu loh, di Golkar. Saya masih mengalami dulu ketika masa Orde Baru gitu ya, bahwa setiap tahun itu kita ada tuh yang namanya lomba paduan suara, Mars Golkar dan sebagainya gitu. Dan memang Golkar selalu konsisten
dengan dua aspek itu. Dia selalu pegang keputusan musyawarah nasional dan bagaimana pengkaderan di ini. Begitu juga dengan PDIP dan partai-partai yang lainnya. Tapi ternyata partai-partai besar banyak yang menisbihkan, mengabaikan dua aspek ini. Yang masih kita bisa lihat adalah tinggal PDIP ya, masih memegang musyawarah nasional dan pengkaderan. Ya. Di mana yang maju adalah orang dari kadernya sendiri. Benar, kader utamanya. Golkar ini memiliki dua calon yang kuat. Musyawarah nasionalnya memutuskan Pak Erlangga sebagai presiden, dan di lembaga survei Pak Emil, Kang Emil itu mendapatkan cukup suara yang cukup kuat untuk menjadi wakil presiden, gitu loh. Tapi ternyata yang kita lihat adalah sesuatu Pupus aja, pupus semua. Gitu. Betapa tidak dihargainya hasil musyawarah. Nah, dan bagaimana tidak berfungsinya sebuah pengkaderan dalam sebuah partai. Begitu juga terjadi di PAN, gitu kan. PAN itu adalah juga sebuah partai, ya kalau kita bilang PAN ini partai reformasi, kan, karena hadir setelah runtuhnya Orde Baru. Di sana kita tahu PAN, PKS dan sebagainya puncak pengkaderan yang begitu dahsyat, gitu. Bahkan dulu ada militan PAN, gitu. Ada orang-orang yang militan PAN, tapi ternyata di masa 2024 ini itu hal yang jadi kita lihat mereka tidak menghargai musyawarah nasionalnya, keputusan musyawarah nasionalnya, dan tidak menghargai konsep pengkaderan. Nah, ini jadi insiden buruk. Iya, benar. Jadi ini juga catatan kita kepada parpol-parpol dan masyarakat bersikap kepada parpol. Ya. Dulu kita kan banyak berharap dengan parpol, gitu ya. Tapi ternyata apa yang orang mau masuk ke parpol itu melihat bahwa saya sekian tahun dulu tuh untuk menjadi bupati atau wali kota saja minimal tuh 15 sampai 20 tahun loh di parpol. Benar. Nggak bisa dadakan gitu loh. 15 sampai 20 tahun, dan dia mengalami gejolak di parpol itu gitu loh. Maka diusung oleh parpol itu yakin gitu loh. Kenapa mereka mengusung para pemimpin-pemimpin daerah gitu. Tapi di forum nasional sekarang ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Sayang sekali. Dari sisi pengkaderan yang dicalonkan mereka bukan kader parpol manapun, tidak matang dari sisi pengalaman gitu kan, tidak matang dari sisi pengetahuan. Terus apa yang mereka harapkan? Nah, itulah yang membuat kenapa sekarang banyak terutama anak-anak muda terkesan agak pesimistis dengan parpol dan caleg gitu. Mungkin itu. Kalau saya lihat sih memang ini, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Gus Tor, ini pembelajaran politik yang buruk sih. Tidak ada proses kaderisasi dan seterusnya. Bahkan sampai sekarang keluar kata-kata tadi ketum-ketum parpol ini menjadi ABG. Ya. Apa tuh tim ABG? Tim anak buah Gibran. Bayangkan gitu. Seorang Gibran ya kan pada akhirnya malah didorong untuk menjadi calon wakil presiden menggantikan ketum-ketum lainnya. Gitu. Makanya tadi akhirnya pun terjadi 3 poros. Ya, kemudian terpecah lagi, ada pasangan yang dimana tadi Gus atau Cak Imin ini lompat ya kan, dari yang seharusnya masuk dalam tim koalisi Prabowo. Kalau kita lihat di gambar di sini, mereka sudah tanda tangan sebuah kayak kesepakatan koalisi, tetapi kemudian akhirnya Cak Imin lompat gitu. Nah, kemudian AHY juga udah sepakat mau jadi wakil ya kan. Terus akhirnya karena kecewa ya kan, SBY dan AHY lompat balik lagi. Lompat balik lagi ke paslon 02 ya kan, dan seterusnya. Nah, ini saya rasa satu kondisi politik yang penuh dinamika, tetapi pembelajarannya ini bisa dibilang satu insiden buruk ya kan. Bukan satu pembelajaran politik yang sehat gitu, bahwa terjadi kaderisasi ya kan, terjadi proses pengembangan, ada menunggu bahwa ketika satu proses 10 sampai dengan 20 tahun ini baru dia bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden gitu. Tapi ya ini suatu insiden lah ya, insiden yang tidak baik kita lihat. Kan baru pertama kali ini juga kita di media dipertontonkan bahwa ada perjanjian-perjanjian di luar kesepakatan ya antara satu calon dengan calon yang lain. Betapa ada surat dinyatakan, oke, saya akan
memilih Anda menjadi wakil saya, terus ketika tidak dipilih itu muncul ke masyarakat gitu loh. Iya. Ini yang baru terjadi di masa reformasi ini gitu. Ya, contoh misalnya kita balik lagi ke AHY misalkan. Ketika dia pindah dari satu koalisi ke koalisi yang lain, karena mereka AHY ini kan Demokrat ini kecewa. Kenapa? Karena Munasnya itu juga tidak dianggap oleh koalisi yang pertama. Dia pindah itu berharap akan mendapatkan posisi gitu. Tapi kenyataannya di tempat yang baru pun posisinya sama, tidak menjadi apa-apa gitu. Bahkan kalau kita lihat sejauh ini hampir 3 bulan ya, kita kampanye gitu ya, masa kampanye begitu banyak caleg-caleg yang tidak mencantumkan pasangan presiden dan wakil presidennya di media promosi mereka gitu. Iya. Itu kan berarti ada satu ketidakpedean dari mereka untuk mengusung para calonnya. Kita bisa ngelihat di mana sih sebetulnya totalitas seorang kader atau seorang caleg di sebuah partai terhadap keputusan partainya gitu. Dari apa? Yang paling gampang itu yang secara visual kita bisa lihat di baliho. Berapa dulu waktu zamannya Pak Jokowi, semua Semuanya caleg pasang. itu pasti mencantumkan gambar Pak Jokowi dan Kiai Amin gitu ya, Ma'ruf Amin. Tapi sekarang begitu banyak di jalan-jalan kita melihat bahwa tidak ada caleg-caleg yang berani untuk menampilkan capres pasangan yang mereka usung gitu. Ketidakpedean ini kan berbalik lagi bahwa ada sesuatu yang harus kita pelajari dari semua ini gitu loh. Kita akan melihat bagaimana kuatnya sebuah parpol itu kan dari sana. Dari sini berarti penting kita untuk memperhatikan mungkin ya Sobat Indo Prime terkait parpol dan juga capres dan cawapres atau calon yang diusung itu perlu memperlihatkan sinergis kesetiaan dan juga komitmen masing-masing ya untuk membuktikan komitmen juga untuk memimpin negara nantinya. Nah, berkaitan dengan hal itu, Gustor dan juga Pak Pierre, berarti kan sebetulnya yang paling dinamis terkait dengan pasangan capres dan cawapres adalah pasangan 02 nih. Muncul terakhir adalah dengan Pak Prabowo dan juga Gibran untuk calon presiden dan wakil presiden untuk pasangan 02. Nah, sebetulnya pasangan ini muncul ini apakah memang sudah direncanakan dari awal nih sebetulnya atau memang terburu-buru sehingga cenderung yang penting mengambil hak suara saja? Dan bagaimana mungkin pertimbangan dari Pak Pierre dan juga Gustor hal ini akan mempengaruhi pemilih dan juga kualitas pemilih nanti untuk pemilu 2024? Iya, kalau dari saya yang pasti kalau prosesnya memang melanggar semua, ya kan, makanya kalau dikatakan selalu Gibran ini anak haram konstitusi, ya kan. Kemudian muncul ada istilah lagi dinasti politik. Jadi sekali lagi ini yang kita sayangkan di masa-masa terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, ya, atau sekarang udah disingkatnya Wiwi, gitu, supaya dekat Mowo dan Wiwi, gitu, kayak Ipin dan Upin gitu ya. Ini Jokowi terlalu cawe-cawe sehingga image-nya atau marwahnya sebagai presiden, martabatnya sebagai presiden sudah jatuh. Ya kan. Sebenarnya kalau dikatakan kita dari tim pemenangan lebih gampang ngalahin pasangan Prabowo Erick Thohir atau pasangan Prabowo Gibran. Waktu itu ketika dia mengumumkan Gibran kita sebenarnya semuanya ketawa gitu. Oh, ini lebih gampang sekali sebenarnya. Dikalahkan, dipatahkan dan seterusnya. Kenapa? Karena pasangannya ini karbitan, pasangan yang tidak siap gitu. Tapi kalau kita bicara tentang dignity, kita bicara tentang martabat, kita lebih senang menang dari pasangan yang mana? Kita lebih senang menang dari pasangan waktu itu. Coba kalau Prabowo Erick Thohir, ya kan, melawan kita gitu ya, Pak Ganjar dan Profesor Mahfud, kita menangnya lebih dignity, lebih bermartabat, lebih bangga, lebih puas gitu. Kalau menang melawan gimmick mungkin ya. Kalau ini pasangannya bocah kosong, lawannya bocah kosong ya kan, gitu. Ini sebenarnya saling melemahkan. Jadi menurut saya Prabowo waktu itu hanya berpikir bahwa pokoknya saya maunya mendapat dukungan penuh dari Pak Jokowi. Jadi apa saja pun dipuaskan. Caranya bagaimana? Caranya dengan memastikan bahwa wakil saya itu Gibran. Ini menurut saya satu pendidikan yang saya yakin seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat, bisa menilai ini satu keputusan politik yang salah ya, dan salah satu keputusan politik yang terburuk di dalam sejarah Indonesia. Betul. Ya, nah, gitu. Sekarang juga kan sudah kita lihat fenomena kampus-kampus sudah mulai bersuara kan. Benar. Nah, itu mereka tuh bukan orang-orang sembarangan karena
di suara mereka tuh ada banyak guru besar gitu loh, yang memahami permasalahan itu. Sekarang kalau kita berpikir gini lah, kita boleh berkata kita orang awam gitu. Yang paling penting kan kita sekarang melihat orang-orang yang menyatakan dirinya ahli, diakui sebagai seorang ahli, berbicara tentang apa, itu yang harus kita jadikan sebuah catatan gitu. Terus juga ketika kita memilih, kembali lagi kepada kisah sebelum terjadinya dua pasangan itu ya. Kalau kita memilih seorang pemimpin gitu, yang paling penting kan sebetulnya kita memilih seorang pemimpin yang konsisten dengan dirinya gitu loh. Dan kemarin kita dipertontonkan orang-orang yang tidak konsisten gitu loh. Orang yang merasa, oh saya ini sudah pilih oleh musyawarah nasional parpol saya, tapi dia mengalah untuk sesuatu yang tidak mencalonkan, tidak lebih baik dari dirinya gitu. Yang kita lihat yang konsisten itu kan hanya Pak Ganjar. Pak Ganjar beberapa kali dipinang oleh parpol lain, ya menolak gitu. Saya tidak akan maju kalau tidak partai saya atau orang yang membesarkan saya yang memilih. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau orang sudah punya konsisten semacam ini, dia akan konsisten juga nantinya untuk memimpin negeri ini gitu. Bayangkan kalau sekarang kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa memegang teguh ucapan dan sikapnya. Karena pendidikan yang paling utama itu adalah toladan. Ada istilah bahwa toladan itu bagian dari adab. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita sudah bisa melihat tauladan, kalau kita bicara masalah tauladan, semua avatar, semua nabi, semua rasul itu berjalan berdasarkan tauladan itu. Alkitabnya adalah tauladan mereka sebenarnya. Kita bisa melihat mereka konsisten dengan apa yang mereka ucapkan, mereka katakan kepada umatnya dengan apa yang mereka lakukan. Nah ini yang harus kita pegang. Benar. Nah, sayang sekali kalau nanti kita salah memilih. Kembali lagi pernah saya bilang memilih 5 tahun, salah 25 tahun kita membenahinya, aduh lelah. Dan gitu yang loh. pasti kalau memilih tidak boleh kata teman, Iya. kata pacar, dengar-dengar. Kita harus benar-benar membuka semua data-data, mempelajari, akan memilih dengan hati nurani mana yang memang pasangan yang Ya. terbaik. Nah ini adalah saat untuk mendewasakan kita dengan pertontonan drama-drama politik saat ini adalah memberikan catatan buat kita Benar. menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan bersuara terhadap keyakinan politik kita sebenarnya. Jadi kita memilih yang benar, yang tepat untuk negeri ini. Benar. Gitu ya, Bro. Super sekali. Itu ya, Sobat Indoprime sekali lagi dicatat memilih yang benar, yang tepat untuk memimpin negeri ini. Iya. Jadi perlu sangat diperhatikan sekali terkait dengan track record baik dari masing-masing pasangan calon dan juga partai politiknya, penting untuk diperhatikan. Mungkin saya tambahin sedikit ya, Gep ya. Jadi kalau orang cerdas itu pilihnya Ganjar, orang waras pilihnya Profesor Mahfud. Jadi orang cerdas dan waras Pilih pilih Ganjar 03. Random sekali. Iya. Ya terima kasih mungkin waktunya ya Pak Pierre dan juga Gustor. Thank Terima you, kasih Gaby. untuk waktunya. Masih tetap bersama kita untuk 2 episode selanjutnya ya Pak, Trilogi, dan trilogi ya. yang sama untuk membuka dan juga memberikan insight yang menarik juga kepada sobat-sobat Indoprime. Jangan lupa sobat Indoprime tetap like, komen, dan subscribe setiap video kita untuk tetap update di setiap podcast kita di Indoprime TV. Tetap cerdas berdemokrasi.